Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Para hadirin yang saya hormati, pagi ini kita bertemu atau kedatangan tamu ya, istimewa nih sebelah kanan saya, Dr. Mira Diah Wahyuni Mars. Beliau ini memang yang sedang memegang peranan penting ya di rumah sakit BUMN kita di Indonesia ya, atas nama IHC Pertamedika. Sebelah kiri ada nanti Dr. Dudi ya. Jadi para pendengar sekalian, kita tahu persis ya bagaimana pentingnya kolaborasi antar universitas ya, institusi pendidikan dengan company. Karena memang kita sedang galakkan ya untuk kerjasama pentahelix ini ya. Kita tahu persis banyak sekali produk-produk riset kita, tapi hilirisasinya butuh mitra lah, kira-kira begitu. Nah nanti Dr. Mira ini kebetulan beliau adalah Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, akan memaparkan ya. Kira-kira nanti kita bisa diskusi peluang ya para mahasiswa sekalian, seluruh sivitas akademika untuk kira-kira ada inovasi kerjasama apa yang kita bisa kembangkan dengan PT Pertamina Bina Medica ini gitu ya. Karena IHC Pertamina Bina Medica itu mempunyai rumah sakit berapa puluh, Dr. Mira? 36. 36. Membernya ada 40. Dan 36 itu bukan rumah sakit ecek-ecek ya. Yang bisa kita gunakan atau beliau nanti memaparkan lah kira-kira bisa dijadikan wahana pendidikan dengan begitu saling menguntungkan nih ya. SDM kita punya, terus wahana punya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, silakanlah Dr. Mira untuk memaparkan dulu IHC itu apa sih ya, supaya lebih jelas, orang lebih tahu, nanti bisa. Nanti kalau mau bertanya silakan saja ya, bertanya. Intinya nanti kita bisa interaktif talk show nih. Terima kasih, silakan ya, Dr. Mira. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga untuk seluruh sivitas Universitas Pajajaran yang saya banggakan. Terima kasih Prof. Yudi sudah dibuka dan Dr. Dudi. Terima kasih kita sudah diundang sebagai salah satu pembicara. Nah tadi sudah disampaikan apa sih Indonesia Healthcare Corporation. Mungkin semua sudah tahu Pertamina, tapi ini ada Pertamina Bina Medica yang ada di bidang kesehatan. Jadi kami ini awalnya dari anak perusahaan dari Pertamina Persero, namanya Pertamina Bina Medica. Lalu menjabat amanah untuk menjadi umbrella untuk seluruh rumah sakit BUMN yang ada di Indonesia. Saat ini kami memiliki 36 rumah sakit ya. Ada di Aceh, silakan mungkin ininya ya. Ini ada sampai Aceh, sampai juga dari Sorong. Jadi di Aceh, di Sumatera, di Jawa Timur banyak sekali, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Kalimantan dan Sulawesi tadi ya. Nah, awalnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang memberikan fasilitas kepada pekerja untuk industri dari BUMN. Oleh karena itu lahirnya dari industri, maka ada di PTPN ya, di Bakti Timah, lalu untuk Krakatau Medica, kita tahu ya Krakatau Steel, kita ada rumah sakit juga di situ gitu ya, dan juga untuk mining seperti dan pertambangan ya. Nah, kita punya 36 rumah sakit saat ini, sudah nambah lagi satu tahun lalu, yaitu di Sulawesi, di Makassar, itu menjadi rumah sakit otak jantung yang pertama untuk Indonesia wilayah timur, itu adanya di Makassar. Nah, jadi sekarang udah 37. Nah, ada juga 68 klinik. Nah, 68 klinik, ini kliniknya juga menyebar gitu ya, di wilayah-wilayah kabupaten, kota madya gitu. Selain mungkin Bio Farma lain yang punya klinik juga sampai ratusan, itu Kimia Farma. Nah, ini kita punya klinik. Saat ini pekerjanya ada berapa? Ada 15.000 ya, 15.000 pekerja, di mana dokter umumnya ada 1.036 dan dokter spesialisnya ada 1.329.
selain mungkin semua tahu tentang layanan rumah sakit ya, ada rawat jalan, rawat inap gitu ya, ada gawat darurat. Tapi di IHC ini yang juga menonjol adalah occupational health dan industrial hygiene. Jadi itu suatu spesialisasi sendiri kan ya, ada spesialis okupasi gitu ya, Dr. Prof. Yudi ya. Nah ini kita membuat satu produk bagaimana karyawan di industri itu kesehatan keselamatan kerjanya ada terpenuhi, karena itu merupakan bagian dari izin dari Disnaker juga untuk tenaga kerja. Lanjut. Nah, apa sih kalau kita bicara tantangan ya dan tren industri kesehatan? Singkat saja, kita semua udah tahu nih, penduduk kita adalah penduduk yang cukup besar. Di 2030 diproyeksikan akan hampir 300 juta jiwa ya. Dan dengan 300 juta kita juga tahu bahwa sekarang life expectancy-nya semakin baik, semakin tinggi, maka akan ada usia lansia yang akan menjadi pertumbuhannya jadi besar. Nah, lanjut, kalau kita bicara lansia, maka apa yang akan menonjol penyakitnya? Tentu penyakitnya NCD ya, NCD non-communicable disease seperti stroke, jantung, kanker, diabetes gitu ya. Nah, ini diperkirakan akan naik sekitar 3% setiap tahunnya ini akan naik penyakit-penyakit ini. Nah, ini yang ada nih di depan kita semua. Jangan sampai kita tidak siap pada tahun 2030. Jadi kita mau melakukan apa? Mulai dari sekarang ya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara kematian ini di sini kita juga lihat masih besar ya, selain suaranya nyambung ya, penyakit yang cukup menjadi faktor risiko, diet tidak sehat ya, karena kesibukan sehingga kurang aktivitas fisik gitu kan. Masih ada juga yang merokok, juga ada konsumsi alkohol. Nah, inilah gaya-gaya hidup yang akan menyebabkan prevalensi juga semakin tinggi yang terhadap penyakit-penyakit yang tadi. Lanjut. Nah, tantangan lain di dalam servicesnya apa? Nah, belum memadainya tenaga profesional dan infrastruktur di kesehatan. Ini sudah lama dari saya berapa puluh tahun, rasanya ini juga nih. Jadi kita nih harus cepat bergerak karena masih aja problemnya di sini. Peningkatan kompetensi di bidang layanan kesehatan digital. Saat ini kesehatan tanpa digital sudah tidak mungkin. Dulu rekam medis pasien masih bawa-bawa kertas gitu kan. Kalau sekarang udah enggak. Karena semua udah e-prescription, harus selalu menjadi satu sistem dari front end, middleware-nya sampai back end-nya itu harus sudah satu. Kita tahu laboratorium ada laboratorium information system. Kalau radiologi kita sekarang harus punya PACS. Ya, PACS adalah hasilnya juga sudah harus masuk ke rekam medis. Jadi di sini digital ini merupakan it's a must untuk kesehatan saat ini. Berikut lagi adalah kualitas layanan kesehatan yang masih rendah dan kurang terjangkau. Tadi karena banyak penyebaran dari tenaga kesehatan, juga layanan yang mencukupi juga masih kurang. Nah, berikutnya adalah rendahnya inovasi klinis. Di tempat lain tuh sudah ada transplantasi ginjal, transplantasi jantung, sudah ada robotik gitu ya, Prof ya. Tapi kita mungkin baru mau mulai mungkin. Nah, ini juga mulainya harus cepat nih sekarang. Kita harus fit ya. Lalu meningkatnya tren medical tourism. Nah, ini medical tourism. Lanjut. Apa sih medical tourism itu? Kita tahu ada health tourism. Health tourism terbagi dua, ada medical, ada juga wellness. Wellness yang lebih untuk yoga ya, seperti ke Bali gitu ya, untuk healing. Nah, tapi kalau medical tourism ternyata saat ini menjadi satu problem ya, worldwide problem tuh apa? Shortage di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan saya pergi ke mana saja, ke Eropa, ke Amerika, semuanya merasa kekurangan perawat, kurang dokter sekarang. Saya tidak tahu tuh kenapa tuh di negara barat itu profesi kedokteran agak kurang diminati gitu ya. Nah, sehingga itu sekarang shifting nih pada pergi kemana? Ke Asia Pasifik.
dan Middle East. Kita Ya. pernah dengar kan, Middle East sudah ada Cleveland di sana, sudah Ya. ada Cedar Sinai, sudah ada Mayo di Abu Dhabi gitu kan. Nah, berikut juga Asia Pasifik. Asia Pasifik itu Korea sudah mulai ya, Korea, Jepang, lalu Vietnam gitu. Negara-negara itu nih yang akan menjadi seperti pusat kesehatan dunia, akan shifting ke Asia untuk mencari layanan kesehatan. Karena di negara barat untuk operasi sekarang harus antri gitu. Perawatnya juga kurang. Nah, ini yang kita harus siap nih tentang medical tourism. Lanjut. Oke. Nah, ini ada tantangan lagi kalau kita bicara SDM tadi untuk layanan kesehatan is a human healthcare is human katanya. Manusia yang dilayani manusia, yang melayani juga manusia. Nah, kita bicara SDM di Indonesia ini katanya masih kurang gitu ya. Rekomendasi WHO 1000 per 1. Ternyata kita masih 0,62. Nah, lalu Malaysia udah mendekati nih 0,95. Tapi dia juga melayani bukan hanya negaranya sendiri, citizen. Itu dia akan mencari dari tempat lain. Nah, ini yang jadi problem ya buat kita semua. Lanjut, lalu juga adanya tadi distribusi. Nah, ini distribusi ini yang saya akan tawarkan kepada Unpad gitu. Tadi ya, katanya distribusi dokternya lebih banyak di negara di Jawa gitu. Nah, lalu sekarang dengan adanya kurangnya tempat tidur ya dan fasilitas ICU juga berkurang. Kemarin kita waktu COVID kita jadi banyak sekali korban karena ternyata kurangnya fasilitas ICU, juga alat-alat ventilator yang kurang. Nah, ini menjadi PR kita. Nah, ini bagaimana nih what next untuk ke depan ya. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya tadi perubahan gaya hidup, dengan adanya COVID, kita juga ada positifnya. Positifnya adalah orang sekarang masyarakat lebih aware ya, lebih tahu bahwa jangan sampai punya penyakit yang kronis, karena bila ada pandemi atau hal lain itu menjadi faktor yang lebih penyulit. Nah, ini tren hidup di industri di masyarakat juga kelihatannya sudah mulai nih. Kita lihat ada maraton, ada sepeda gitu kan. Nah, ini kelihatannya sudah ada perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Walaupun tadi non-communicable disease-nya masih juga menjadi tantangan buat kita. Ya, meningkatnya jumlah pendapatan kelas menengah, apalagi Indonesia nanti akan menjadi Indonesia emas ya 2045. Sekarang pertumbuhan juga cukup baik ekonominya dibandingkan negara-negara Asia yang lain, di situasi perang dan lain sebagainya, kita Indonesia ini masih stabil ya. Lalu ekspansi layanan kesehatan tadi dengan JKN, dengan BPJS, semakin banyak lagi orang yang di cover oleh JKN. Lalu tadi teknologi dan digital, dan berikut lagi adalah telehealth global. Telehealth di luar negeri, saya pernah iseng-iseng gitu ya, cek-cek ombak, nelpon Apollo, pura-pura mau berobat Apollo di India atau di itu mereka langsung menawarkan untuk telehealth. Sebelum kita pergi ke tempatnya gitu ya, di rumah sakit di negara itu, mereka langsung gratis loh, mau bicara apa saja untuk. Nah, ini kita juga harus mulai mengindus demand tentang telehealth. Bahkan di negara Inggris itu sudah tele ICU, Prof. Ya, tele ICU, tele monitoring itu sudah dilakukan. Nah, dengan alat-alat yang semua device-nya juga sudah bisa langsung jarak jauh mereka bisa dipantau tentang vitalnya dan lain sebagainya, tanda vital segala. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini adalah kira-kira kalau kita bicara rumah sakit ya, ada berapa macam sih rumah sakit gitu ya di jenisnya ya. Ada general hospital, ada teaching hospital, tapi juga ada religion hospital. Nah, IHC atau Indonesia Healthcare ini ada di mana? Kita ada di general hospital. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lanjut, oke. Nah, ini di nasional, kalau kita bicara nasional, kita makin banyak nih holding rumah sakit.
Kenapa? Karena rumah sakit yang stand alone itu agak sulit, ya, terutama untuk supply chain, juga untuk manajemennya, standarisasi, gitu ya. Nah, tapi sekarang makin banyak nih di Indonesia rumah sakit yang sifatnya holding, gitu ya. Holdingnya apa sih? Swasta banyak, ini ada nama-namanya nih, dan juga IHC. Nah, kalau di Southeast Asia tuh apa aja ada, kita dengarkan tuh ada Raffles, ada di KPJ di Malaysia, ini ada Mount Elizabeth segala ya, dan juga secara global ini kita juga ada. Nah, harapannya nih kalau BUMN 2030 nih kita bisa go global. Bukan hanya IHC, bukan hanya rumah sakit, punya rumah sakit di Indonesia saja, tapi kita sudah bisa main di negara lain. Kami punya rumah sakit di Vietnam misalnya ya, di Malaysia atau di Middle East. Nah, ini bagaimana untuk mencapai mimpi tadi, kita tentu harus punya kolaborasi. Nah, di zaman sekarang ini untuk maju tidak bisa sendiri. Kita harus selalu kolaborasi. Kolaborasinya dengan pendidikan, karena apa? Layanan itu tidak akan bisa menjadi baik ya, berkembang, upskilling dari SDM-nya kalau kita tidak ada research dan pendidikan ya. Jadi 3 perisai itu, layanan, pendidikan, dan research. Seperti tanaman yang disirami tumbuh tapi kurang pupuk gitu ya. Jadi pupuknya ini yang harus kami harus berkolaborasi dengan universitas. Lanjut. Nah, kalau bicara BUMN sendiri punya ekosistem kesehatan. Apa saja sih? Nah, kita lihat ya, captive market. Karyawan BUMN ada berapa? Banyak sekali. Dengan keluarganya, dengan istrinya, ya, dengan anak-anaknya semua. Ini ada captive market, seperti low hanging fruit katanya. Tinggal dipetik sebetulnya, karena marketnya sudah ada. Lalu pharmaceutical dengan biotech, ini kita punya Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma gitu ya. Lalu dengan payer, kita tahu ada Mandiri InHealth, ada BNI Life, BRI Life gitu ya, semua ada. Kita ada payernya juga. Yang kita tidak punya adalah kalau di bidang kesehatan tentu adalah university-nya. University, fakultas kedokteran maupun fakultas kedokteran gigi. Nah, ini ekosistem tapi masih ada kurangnya nih, belum lengkap. Oleh karena itu harapannya kita bisa saling melengkapi di hal ini ya. Lanjut. Oke, tujuannya apa? Tadi kalau bisa nih saya melamar nih, udah WA-WAan sama Prof Yudi, bisa nggak sih jadi satelit pendidikan gitu. Kenapa? Variasi kasus, tadi juga letak rumah sakit kita dari Aceh sampai Sorong ya, di kota-kota kecil. Di Bangka itu mungkin kalau dulu kuliah geografi itu ada peta buta ya. Nah, mungkin kotanya nggak ada itu ya, ada Karimun, nah di mana tuh gitu ya, Muntok kota, ternyata ada nama kota Muntok ya. Nah itu kita punya rumah sakit di situ. Nah dan juga ada masyarakatnya 100.000, 200.000, kan kasihan mereka aksesibilitas untuk layanan kesehatannya tidak tercapai. Kalau sakit mereka harus pergi keluar daerah. Nah ini kita jemput bola nih kalau ya sekarang ya punya kesempatan untuk jemput bola. Lanjut. Nah ini flagship dari 36. Flagship itu apa ya? Rumah sakit yang tipenya B gitu ya, yang ratusan tempat tidurnya, seperti Pelni itu 700 tempat tidur. Nah di Balikpapan kami juga punya tipe B di RSPP. Lalu juga tadi rumah sakit otak jantung di Makassar. Nah, new project-nya apa? New project satu adalah Bali International Hospital. Ini akan ada di kawasan ekonomi khusus kesehatan, di mana Pak Presiden, Pak Jokowi berharap kita bisa mencegah 100 triliun setiap tahun orang Indonesia pergi keluar itu menghabiskan devisa sekitar 100 triliun. Nah, di sini kita akan mencoba ya, berikhtiar untuk mencegah, menumbuhkan trust gitu, agar orang-orang Indonesia ini tidak perlu pergi. Nah, ini kita membangun Bali International Hospital. Selain itu juga ada Rumah Sakit Panorama Balikpapan, ini rumah sakit tipe C
karena yang Balikpapan awal itu Pertamina Balikpapan kita akan kembangkan menjadi rumah sakit tipe B yang lebih canggih, apalagi ini dekat dengan ibu kota negara ya, yang akan juga ada tol yang memudahkan ke Balikpapan. Berikutnya lagi nih babynya kita semua dari Unpad maupun Pertamina, yaitu Rumah Sakit Kanker Pertamina Unpad yang akan berdiri insya Allah 2024 deket-deket sini ya. Nah di sini nanti akan ada PET scan ya, akan ada alat-alat radioterapi untuk kanker. Saat ini kita sedang melakukan istilahnya diskusi tentang medical service plan-nya dengan tim dari Universitas Padjadjaran. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mira, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina IHC ini. Yang jelas bahwa adik-adik sekalian, para sivitas akademika, kita tahu persis Indonesia ini luas ya. Dari Sabang sampai Merauke kalau kita tempuh pakai pesawat 8 jam. Sama dengan dari Dubai ke London. Bayangkan Dubai, London itu beberapa negara. Artinya kompleksitas daerah, belum lagi medannya yang sangat bervariasi, ada yang mudah, ada yang sulit sekali. Nah kebetulan IHC Pertamina Holding Company ini mempunyai 37 rumah sakit dan 68 klinik ya, yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Problematiknya adalah SDM-nya yang perlu kita maintain di situ gitu. Ya ini mungkin nanti kita bicarakan ya. Tapi yang pertama mungkin untuk itulah kolaborasi itu sangat suatu keniscayaan. Mungkin bukan kolaborasi saja, interdependensi. Jadi saling ketergantungan antara IHC Pertamina dengan Unpad gitu ya. Kita akan kembangkan ke depan. Mungkin ini Dr. Dudi, dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi ya, bisa memberikan sedikit pertanyaan atau apa saja nih. Mumpung ada Dr. Mira di sini, kita gali saja dia. Ya, kalau perlu minta duitnya sekalian. Amin. Silakan. Prof. Yudi, selamat pagi Dr. Mira, Bu Direktur. Paparan yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita ya, dengan tadi banyak peluang barangkali yang bisa kita kolaborasikan antara Universitas Padjadjaran dengan Pertamina Bina Medica IHC ini. Tadi ada satu hal yang menarik mengenai pengembangan medical tourism, Dr. Mira ya. Kebetulan kecil-kecil kami juga tahun kemarin sudah mencoba melakukan satu penjajakan dan juga membuat satu konsep tentang dental and medical tourism, karena kami dari Fakultas Kedokteran Gigi, sehingga dental tetapi berkoordinasi juga dengan medical. Nah, kami bekerja sama sebetulnya dengan Pemda Pangandaran, karena di sana ada pusat wisata dan sebagainya, juga dengan Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Pandega, di sana sudah ada satu rumah sakit itu. Nah, kira-kira yang sedang dikembangkan sekarang di Bali ya, dengan Bali International itu. Jadi kira-kira ini dari IHC ini strateginya bagaimana mengambil pasar medical tourism agar menjadikan Indonesia sebagai destinasi medical tourism yang handal. Kan selama ini tadi ya, keluar negeri semua hampir 100 triliun ternyata ya PDB kita yang terserap ke sana. Bagaimana Dr. Mira strateginya dari IHC sendiri Pertamina? Yang pertama kita selain yang inbound, kita juga outbound, ya kan? Outbound itu adalah tadi Indonesian citizen who goes abroad, gitu kan? Itu yang harus ditahan. Nah, kenapa sih? Kembali lagi kita tanya, kenapa mereka pergi? Nah, kalau kenapa mereka pergi, kita harus mengevaluasi diri. Yang pertama, mungkin kita harus ada perbaikan-perbaikan dari sisi layanan. Tadi yang seperti saya sampaikan, saya sekedar WA saja langsung itu ya dikejar lewat WA, begitu mudahnya. Pakai website, lalu keluar itu top up, mungkin adik-adik tahu ya, warna hijau itu, di website bisa keluar, langsung dipencet, langsung tuh HP saya langsung ke customernya. Bagaimana mereka aksesibilitas gitu kan. Terus setelah aksesibilitas, seamless layanannya. Kita tahu bahwa di kita ini masih dari sini, Bapak Ibu
farmasinya di sana, bayarnya di sana, ini gitu. Orang sakit disuruh wirawiri kemana-mana. Ini kalau di tempat lain seamless gitu. Sampai ada juga yang jemput di bandara. Di Bum Rung Rat itu di Thailand, imigrasinya di dalam rumah sakit. Gitu, ya kan? Nah, ini dari sisi proses ya, patient experience, patient journey-nya ini kita harus perbaiki. Nah, tadi dengan digitalisasi tentu. Berikutnya lagi SDM. Nah, dokter-dokter kita. Lalu perawat. Nah, kita selalu kalau bicara kesehatan, dokter aja gitu yang jadi fokus. Padahal perawat kita ini masih harus lari kencang. Ya, di tempat lain sudah ada register nurse. Di tempat lain sudah ada nurse specialty. Ya, spesialis. Jadi kayak Anda dokter, ada dokter spesialis. Di Amerika saya ketemu di kemoterapinya Mayo Clinic, itu Anda sekolahnya apa? Saya spesialis onkologi nurse, gitu, S2, ya. Jadi ini yang kita harus kejar. Nah, tadi kembali lagi, healthcare is human, orangnya, ya, membangun gedung mewah, bisa, teknologi bisa beli, tapi SDM ini yang harus kita penuhi. Jadi kalau ditanya strategi saya di SDM. SDM kapabilitasnya, kompetensinya yang harus dikejar. Gitu. Oke, baik. Dr. Mira. Ya, jadi memang sudah saatnya lah kita mengembangkan medical tourism ini ya. Orang sakit kan menderita, diobati sakit juga menderita. Sekarang bagaimana konsepnya? Orang sakit diobati tapi senang. Nah, jalan-jalan. Contohnya misalkan kita punya pasien di Bandung tapi pengen berobat di Bali. Sambil jalan-jalan. Itu mungkin konsep itu yang harus kita kembangkan. Agar tidak terlalu menderita lah kira-kira. Nah, yang menarik sekali tadi, Dr. Mira juga menyampaikan tentang nurse nih. Nanti Pak Dekan Kusman juga harus mulai, sudah saya dorong sebetulnya. Karena kalau di di Belanda dimanapun itu sudah spesialisasi nurse itu. Mungkin ada pediatric nurse, ada oncologic nurse, malah macam-macam termasuk surgery. Nah sekarang Dr. Mira ya, tadi kan disampaikan rumah sakit Pertamina itu sampai 37 dan sebagainya. Sekarang latar belakang mengapa sih harus dibuat holding gitu? Holding ya. Selama ini kan masing-masing tuh. Saya ingat waktu di Pertamina di Prabu Muli, direktur ya sendiri aja berkembang, nggak ada tuh koordinasi dengan yang lain. Gimana Dr. Mira? Tadi kalau rumah sakit yang stand alone itu yang paling menjadi challenge adalah supply chain. Ya. Bagaimana membeli harga obat gitu ya, membeli alat yang lebih murah gitu, karena dengan membentuk satu holding, satu kelompok, maka tentu kita punya bargaining position yang lebih baik gitu. Nah, satu itu. Dan kedua, standarisasi. Standarisasi itu penting di dalam satu holding, bahwa pergi ke Pertamina Prabu Muli, pergi ke Gatul, Rumah Sakit Gatul di Jawa Timur, Tulung Rejo, Wonolangan, Jatiroto, itu harus sama gitu. Cara sikap pelayanannya dan juga SOP-nya, PPK-nya gitu kan. Kita harus menjamin itu. Oleh karena itu akan lebih baik lah dengan kalau sendiri itu lebih susah lah majunya, kalau rame-rame gitulah gampangnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa di calon dokter dari sama dokter gigi ya. Jadi ada peluang yang sangat menarik nih. Ya. Jadi kalau Anda bisa bekerja di wahana rumah sakitnya IHC Pertamedika, satu bisa belajar mencari pengalaman, ya. Kemudian yang kedua dikasih uang kan gitu, ada salary-nya. Yang ketiga belajar IT system, bagaimana rumah sakit manajemen di Pertamina, rumah sakit Pertamina ini cukup baik kan, pelajari itu untuk bakal kita. Jadi jangan cukup kita sekolah dengan IPK 4,0 cum laude, tapi bagaimana kita menjadi seorang leadership, bagaimana kita menjadi agent of changes gitu. Dr. Dudi masih ada pertanyaan? Ini banyak pertanyaan sebetulnya, masih ada. Atau gini, kita tahu persis ya, Indonesia ini terkenal dengan pengobatan yang mahal. Mahal kenapa? Satu, alat kesehatan aja harus impor.
obat-obat ini harus import, ya. Mungkin barangkali di sini IHC Pertamedika kita harapkan bisa memberikan pelayanan yang baik, yang tidak, tetapi tentunya tidak terlalu atau terjangkau oleh masyarakat. Betul. Gimana menurut Dr. Iya. Mira? Nah, kita ini BUMN kan tentu ya dari rakyat uangnya, pasti untuk rakyat juga. Nah, inilah adanya TKDN, di mana pemerintah sekarang mengharuskan. TKDN itu bukan hanya TKDN saya ini membeli barang atau punya vendor atau apa. Selain TKDN juga sustainability yang menjadi satu persyaratan di dalam procurement sekarang, ya. Sustainability mungkin adik-adik tahu ya, bagaimana dampaknya kepada lingkungan gitu ya, pada gimana untuk go green gitu ya, untuk sustainability dunia kita ini. Nah, ini jadi apa peluang juga nih buat teman-teman ya tadi. Nah, jadi kita akan sangat tentu mencari kalau TKDN berarti kan dalam negeri biaya produksinya tentu akan lebih bersaing gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin profit profit. Karena dividen itu kalau swasta dividen ini kan dibagi-bagi untuk private gitu kan. Kalau di kita kan kembali lagi gitu untuk pengembangan. Jadi itu saya rasa berbeda dengan bisnis yang lain gitu ya. Nah, ini untuk dikembangkan lagi untuk rakyat. Jadi dari tarif, dari apa tentu kita nggak dengan beda dengan bisnis yang itu ya Pak. Ya mungkin ini peluang dari rakyat Indonesia lah seluruhnya, bahwa pelayanan yang berkualitas gitu dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya kan inginnya seperti itu, terjangkau, tentu terjangkau. Artinya peranan IHC Pertamedika ini karena sebagai BUMN harus punya concern ke arah sana gitu. Jangan memberikan pelayanan berkualitas kalau swasta lain pasti dengan tarif yang sangat tinggi, ya tentunya nanti akan tidak terjangkau. Nah, saya ingin saya tanyakan nanti ya, Prof. Satu lagi ya, Dr. Rudi. Kenapa sih Dr. Mira sebagai Direktur IHC Pertamedika pengen bekerja sama dengan UNPAD gitu ya? Ya apa yang diinginkan gitu? Kita ingin tahu ya. Jangan sampai nanti nggak kawin nih keinginan ini. Iya, Prof. Jadi tadi tanaman bisa tumbuh disirami, tapi kurang pupuk gitu kan. Kalau dengan pupuk, dengan penyuburan, ada zat-zat hara baru gitu kan, tanamannya juga pasti kan lebih subur, bunganya lebih banyak gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan di UNPAD ini, ilmu ya, gudangnya ilmu itu ada di UNPAD. Di sini SDM itu harus upskilling selalu, harus update. Ada jurnal, ada apa penelitian, karena it's a must kan, itu kan kehidupan sehari-hari di UNPAD. Nah, di kami kehidupan sehari-harinya hanya layanan mungkin gitu kan. Makanya kita kawinkan nih supaya lebih ini lagi. Tadi saya selalu menyampaikan bahwa healthcare is human, itu humannya ini biologi, byte, and bandwidth sekarang gitu, 3B itu ya. Biologi itu artinya manusianya. Nah, berikut boleh sedikit ini pesan-pesan tadi menyambung, kita harus evaluasi diri. Teman-teman ini kepandaiannya mungkin apalagi masuk ke dokteran ya pasti di atas rata-rata. Tapi sekarang ini bukan hanya kepandaian yang menonjol atau dituntut untuk menjadi sukses, humannya, human tadi, healthcare is human. Bagaimana kita memberi layanan as a human gitu ya. Pernah nggak sih kita mengucapkan terima kasih kepada pasien? Biasanya pasien itu udah bayar, terus dia juga yang harus bilang terima kasih gitu. Tapi dari sisi dokternya nggak pernah bilang terima kasih. Padahal terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan pada kami gitu ya. Jadi itu humannya. Masih ada pasien yang katanya nih ya, saya tanya-tanya nih dengan survei ini ya, kenapa sih pergi ke luar negeri? Dokter Indonesia tuh sombong gitu, katanya begitu. Nah, judes atau apa terburu-buru. Di Mayo itu pasien baru itu 1 jam. 1 jam. Pasien kontrol setengah jam. Nah, ini
1 jam juga, bisa 2 jam, tapi nunggunya, bukan fase konsultasinya. Konsultasinya buru-buru, Prof Yudi langsung senyum-senyum. Nah ini yang kita harus tadi ya, human-nya. Human itu value-nya di IHC sekarang ke karyawan, value-nya adalah human, professional, dan modern. 3. Ya. Nah ini loh, kira-kira gitu. Ya. Makasih Dr. Mira. Jadi ya intinya insya Allah sih murid-murid Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Unpad nanti ke depan tidak begitu. Iya. Karena sekarang kita betul-betul tadi concern mencetak mahasiswa cum laude itu mudah gitu. Tapi yang jadi problem adalah leadership, kemampuan berkomunikasi, relation dan sebagainya, termasuk pada pasien. Ya. Mudah-mudahan nanti lulusan ini nggak begitulah. Dr. Mira ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Prof Yudi ya. Dr. Mira barangkali tadi kalau kita memiliki visi yang sama kelihatannya ya, visi yang sama antara Unpad dengan itu. Kalau Unpad kan mencapai universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat, berdampak pada masyarakatnya. IHC juga kelihatannya sama ya. Jadi itu. Nah, kalau di institusi pendidikan itu ada 3 kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu tridharma, pendidikan pengajaran, kemudian juga penelitian, pengembangan, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, kami dalam hal ini banyak tadi hilirisasi riset yang sampai saat ini masih belum bisa dihilirisasi secara maksimal ya dengan ini. Padahal hasil-hasil riset kita itu sangat banyak gitu. Nah, barangkali apakah nanti dari BUMN khususnya di IHC ini bisa menjembatani atau memfasilitasi lah hilirisasi kami itu agar cepat gitu bisa dipasarkan gitu ya, karena sayang tadi hampir kalau di kedokteran gigi mungkin Dr. Mira lebih ini ya, hampir 100% bahan alat dan semuanya produk luar gitu ya, impor semua, tidak ada yang produk lokal. Nah kebetulan kami juga di FKG itu ada satu hasil riset yang sangat baik sekali dan sekarang sedang tren penggunaan dental implant. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bagaimana nih caranya atau mungkin dari Dr. Mira bagaimana nih supaya kami ini bisa terbantukan dengan hilirisasi tadi. Barangkali gitu. Ya. Sedikit medical tourism. Gigi itu layanan paling mahal di luar negeri. Ya, di Amerika, di Jerman, dimanapun juga. Bahkan orang Indonesia katanya ada yang kerja di Amerika, dia bilang untuk layanan gigi, bikin gigi bukan implan, kemarin itu crown and bridge crown and bridge itu dapat jatah sekian, dia masih bisa pergi tiket pulang ke Indonesia sama keluarganya sampai berapa minggu gitu di Indonesia, terus giginya dibenahi, terus pulang lagi. Bayangkan itu biaya sebesar itu ya. Nah, ini merupakan sebetulnya peluang, opportunity dari kita di Indonesia. Berikutnya lagi adalah orang Indonesia mungkin juga sama dengan Thailand, tangannya bagus, handok kalau orang Belanda bilang ya, handok gitu, halus. Ya, jadi ini peluang lagi gitu sebetulnya. Nah, tadi kalau implan betul sekali, karena gigi lepasan itu masih inget-inget sedikit nih ya, itu lama-lama bikin resop ya dari tulang-tulangnya. Tapi kalau implan, resopnya itu tidak terjaga karena tulangnya ada ininya gitu ya, ada rootnya gitu ya yang dari implan. Itu sekarang memang arahnya ke sana, tidak bikin gigi lagi palsu. Jadi nanti insya Allah umur 80, udah nggak pakai yang zaman dulu itu kan, yang pakai gigi palsu justru sekarang itu diimplan gitu. Itu dan kalau harganya dengan buatan tinggal promosinya mungkin ya, kita harus promosi bareng gitu ya. Menarik, terima kasih. Jadi menarik sekali ya. Jadi memang ini ada juga pertanyaan nanti di online ya. Yang jelas begini, tadi disinggung bahwa sekarang kan problem di negara kita jumlah dokter kurang kan ya. Dengan penduduk yang 270 juta itu kita butuh kurang lebih sekitar 270.000 dokter umum. Yang ada sekarang baru 140-140.000.
130.000 kita butuh. Kalau rasio tadi 1 berbanding, kalau dokter umum 1 berbanding 10.000 atau 1.000, itu berapa banyak kita harus mencapai rasio itu? Bisa dibayangkan. Belum lagi spesialis. Nah sekarang peranan IHC, Pertamedika, kira-kira untuk menjawab kebutuhan dokter ini seperti apa gitu? Ya. Kami punya roadmap. Ada short term, mid term, dan long term. Di salah satu short term kami ingin punya banyak dokter umum yang punya spesialisasi family medicine. Ya, dokter umum yang punya spesialisasi okupasi misalnya, kan ada. Itu sebetulnya di tempat-tempat di luar juga itu dibutuhkan. Bahkan di Singapura seperti General Hospital, dia hanya terima kasus-kasus yang betul-betul sudah advance. Tapi ada rumah sakit namanya community hospital, di mana isinya dokter umum, dokter umum di situ. Kalau ini baru refer. Ya, ini yang kita harus segera. Dokter umumnya banyak katanya. Lebih cepat kan, Prof ya. Dokter umum itu kan ada di universitas lain juga ada ya, mungkin ya di swasta gitu. Itu dikembangkan gitu, disebar. Itu sebetulnya kebutuhan dokter itu dan layanan kesehatan bisa. Tapi untuk spesialis memang butuh waktu. Nah, tadi bagaimana dengan telekonsultasi, telemonitoring, tele ICU di tempat lain sudah ada. Kita masih on the spot gitu kan. Nah, itu. Setuju. Jadi mungkin para mahasiswa sekalian harus betul menyadari sekarang kurikulum yang sedang ada sedang dilakukan kan. Sekarang anak-anak kita didorong ke layanan primer, didorong ke puskesmas untuk tadi sebetulnya. Kalau SKDI kita lebih banyak kompetensi itu di layanan primer, kedokteran keluarga atau family medicine tadi. Karena sekarang konsepnya kita bukan sakit ya, bagaimana membuat orang sehat, sehingga health insurance terus bisa berkembang dengan baik kalau orang pada sehat semua, termasuk puskesmas yang mempunyai kapitasi tidak terpakai gitu kan, kira-kira begitu. Ini menarik sekali. Nah sekarang ada pertanyaan nih, bagaimana untuk menjaga mutu? Apakah pelayanan, pendidikan itu kan mungkin butuh self evaluation lah, kira-kira begitu. Ada nggak di IHC ada asesor internal katanya? Oke, ini ada pertanyaan ya. Jadi semua rumah sakit di Indonesia sekarang untuk membuat izin operasional setiap 3 tahun itu akan ditanya sudah lulus akreditasi belum, sudah lulus reakreditasi belum. Nah, untuk lulus itu tentu harus dipersiapkan. Nah, kalau dipersiapkan maka di dalam semua rumah sakit saat ini struktur organisasi itu ada namanya manajer mutu pasti itu ya. Bagaimana kita quality assurance dari medical, dari prosesnya, dari limbahnya, itu semua manajemen fasilitas kesehatan. Jadi asesor internal itu it's a must juga, pasti ada. Nah, selain itu juga sekarang yang sedang sudah agak lama sih sebetulnya adalah patient safety. Ya, patient safety itu diambil dari passenger safety itu sebetulnya ya. Ada gimana setiap rumah sakit itu bisa mengantisipasi tidak terjadinya suatu adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan. Ya, dengan KPC, kejadian potensial cedera, lalu ada near miss, ada KTD, dan yang kita sekarang menjadi KPI untuk kita semua di IHC adalah sentinel. Sentinel itu bukan hanya kematian, tapi juga menjadi lama layanan karena biaya kan juga jadi besar. Ini selain juga misalnya output yang irreversible ya. Nah itu harus sekarang ya. Nah, mutu itu, tapi bukan hanya IHC, seluruh rumah sakit di Indonesia. Terima kasih Bu Direktur. Jadi menarik ya, Dokter Dudi. Atau gini satu lagi ya, ini terkait dengan pertanyaan yang di online. Jadi dari diskusi kita hari ini bahwa Bu Direktur sangat setuju gitu ya untuk dijadikan teaching hospital, rumah sakit yang di bawah holding company tadi ya. Sepakat kan Bu? Ya.
Nah, artinya karena kita tahu persis yang namanya rumah sakit atau yang mempunyai rekognisi internasional harus ada proses pembelajaran di rumah sakit itu. Mayo Clinic ada proses pembelajaran, ada riset. Jadi kalau rumah sakit tidak punya itu, bohong itu, susah yang akan direkognisi internasional. Gitu. Artinya di sini harus menjadi teaching hospital karena risetnya harus muncul. Gak usah susah-susah Bu Direktur menjadikan orang-orang periset. Perisetnya ada di Unpad. Nah itu kerjasamanya kita yang baik. Nah sekarang tadi ditambah lagi untuk menambah kuota jumlah tenaga atau produksi dokter. Dengan sekarang diberikan oleh Pak Menteri hospital base ya. Itu hospital base bisa kita kembangkan bekerjasama dengan universitas sebetulnya. Karena kita yakin di Pertamedika nggak ada orang yang bisa konsentrasi mendidik. Bagaimana pendapat? Iya. Nah ini ada pertanyaan mengarah ke sana ya. Bagaimana pendidikan hospital based untuk spesialis? Apakah akan ikut mengembangkan, mengambil peran? Justru saya melamar. Iya, ini melamar dalam konteks melamar. Iya, saya dan melamar. Lamaran itu disetujui, jadi kita kawinkan saja ya Prof. Sisi. Iya. Adapun di dalam suatu lamaran itu ada seserahannya, ada apa yang menjadi regulasi, kita bersama-sama. Ya, kita jangan itu menjadi obstacle. Ya, jadi bisa dijawab ya ini. Jelas ini memang sedang kita bicarakan ke arah sana. Dr. Dudi masih ada pertanyaan? Ya. Tadi mengenai konsep dari pengembangan di bidang kesehatan, terutama kita ada namanya konsep academic health system, itu barangkali Bu Dr. Mira ya. Jadi satu peluang yang kita bisa dengan banyaknya holding ini, ada 37 rumah sakit, 60 dan sebagainya. Mungkin dengan bagaimana barangkali dari IHC sendiri dengan konsep academic health systemnya untuk pengembangannya mungkin bisa dikolaborasikan dengan Unpad supaya tadi semua bisa saling menguatkan, bisa saling memanfaatkan, barangkali gitu. Iya. Saya rasa kita udah satu visi ya, bahwa harus saling melengkapi. Tadi apapun lah, dari researchnya, dari menjadi tempat untuk wahana pendidikan. Saya rasa kita terbuka sekali. Dan bahkan teman-teman, adik-adik ini semuanya juga bisa lebih tahu di lapangan. Indonesia itu bukan hanya yang kota-kota besar gitu kan. Tapi juga mungkin ada faktor keamanan seperti itu. Nah, kalau di tempat kami kan tentu lebih ini ya, karena refinery unit itu untuk masuk saja tuh harus keamanannya kan harus lebih terjaga. Silakan aja, saya rasa. Ini menarik kan? Ya, jadi saya nggak usah susah-susah cari wahana pendidikan untuk mahasiswa nantinya. Jadi akan kita jadi setuju lah ini ya. Artinya untuk wahana pendidikan leveling, multi level ya, boleh undergraduate, boleh profesi, boleh spesialis, bisa dimanfaatkan karena saling kolaborasi di situ. Engagement harus diciptakan ya. Mudah-mudahan dengan begitu pelayanannya berkualitas dan Dr. Mira atau direktur atau Pertamedika tidak merasa kesulitan di dalam bidang SDM gitu ya. Itu mungkin ya. Mungkin Prof. Yudi satu hal mengenai tadi yang konsep AHS itu. Jadi mungkin ini tantangan barangkali buat kita ya untuk mengadvokasi ke yang membuat regulasi ya, terutama dalam hal SIP. Itu yang kesulitan kita kan. Nanti Mira ya, mungkin nanti nanti Dr. Mira ngomong sama menterinya aja lah. Bilang sama Pak Menteri. Jadi dengan konsep AHS itu supaya kan kita kadang-kadang kalau sekarang dibatasi 3 SIP gitu. Nah, kalau kita jejaringnya banyak, kita nggak bisa di yang lain. Kalau seperti tadi Prof. Yudi dengan medical tourism misalnya, kita mau bawa pasien ke Bali, di treatment di sana, tapi Prof. Yudinya tidak punya SIP. Nah, ini juga mungkin tantangan buat kita ya nanti untuk yang membuat regulasi agar dengan konsep AHS itu SIP bisa dipakai di jejaring tadi barangkali gitu ya. Iya, setuju. Jadi memang ada pertanyaan tuh Prof. Yang pertama tadi ya. Tadi itu tentang research ya. Ya. Research apakah kami bisa juga mensupport gitu ya. Nah, ada research yang sebetulnya dibutuhkan untuk kita semua adalah genomics, ya, genomics. Gimana sih satu gen itu mempunyai
kecenderungan untuk penyakit kanker, penyakit jantung gitu. Nah, silakan tuh kalau memang ada yang ingin gitu ya gitu dari laboratorium, dari patologi klinik Patologi mungkin gitu, atau juga patologi anatomi dengan mikrobiologinya kan labnya di Unpad segitu komplitnya. betul, ya. Tapi mungkin pasiennya atau apanya atau pendanaannya atau apa nanti kita bisa kita lihat kan karena itu juga dibutuhkan. Jadi kalau support atau tidak tentu kita support, tapi tentu yang mana yang paling bermanfaat dan bisa digunakan secara cepat. Ya, kira-kira ada kriteria dan seleksi lah. Iya. Lalu ini ada pertanyaan juga ya Prof ya tentang komunikasi. Oh sangat baik tadi ya. Komunikasi ilmunya sampai sudah S3 nih bidang komunikasi. Coba nanti melamar ke Bu Direktur aja. Bikin pelatihan, silakan. Setuju. Buat konsepnya nanti kita lanjutkan. Setuju. Ya. Satu lagi tadi ada pertanyaan sebenarnya menarik juga bahwa tadi saya sampaikan di awal-awal biaya pengobatan di Indonesia kan mahal. Dikaitkan dengan teknologi kedokteran ini masih banyak import kan gitu. Sehingga waktu itu saya kedatangan tamu dari Rektor ITB, Prof. Reni, ingin mendirikan fakultas kedokteran di ITB. Saya bilang jangan, yang harus dijawab adalah tantangan pelayanan kesehatan kita, alat-alat. Jadi saya sepakat teknologi kedokteran sehingga mahasiswa kedokteran sekarang tidak selalu harus jadi dokter. Sarjana kedokteran lanjutkan S2 teknologi kedokteran ada di ITB itu prodinya. Itu kerjasama dengan fakultas kedokteran. Silakan, kan banyak dokter juga yang senang IT, telehealth dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah sekarang apakah di rumah sakit Pertamina ya ada harus ada kerjasama itu ya, artinya untuk memaintain alat ya. Artinya alat-alat kan mahal nih, nggak harus kalau rusak jangan langsung dibuang. Itu maintenance-nya gimana? Ada kerjasama dengan siapa? Tadi ada manajemen fasilitas kesehatan. Untuk alkes itu kita harus kalibrasi. Kalibrasi itu ada yang per period gitu ya, dengan badan yang punya sertifikasi. Tapi kalau tadi untuk saya rasa itu bisa untuk membuat kan kita harus tahu gitu ya. Untuk tahunya ini silakan saja gitu loh, datang ke rumah sakit kita. Apa sih MRI dengan apa itu yang namanya Linac, TrueBeam, wah itu kan gimana 58 slice dan sebagainya. Apa cath lab dengan untuk heart lung gitu. Kenapa teman-teman ITB nih nggak pada datang ya, maksudnya lihat semua gitu kan? Itu ilmunya pasti bisa dipakai. Ya mungkin waktu juga lumayan, ini sudah agak lama ya. Ada satu lagi nih, apakah di bidang kajian ilmu kesehatan masyarakat dapat bekerjasama dalam bidang apa yang menunjukkan BUMN? Holding Pertamina. Oke. Iya tadi ya. Jadi kajian kesehatan gigi masyarakat. Waduh ini kita tahu nih, saya nggak tahu kesehatan gigi masyarakat rasanya masih rendah nggak sih? Dulu sih waktu saya di puskesmas, aduh gitu semuanya minta cabut, nggak ada yang mau ditambah karena ini juga ya. Sampai dulu saya bikin ini bikin pelatihan tukang gigi di Subang. Saya 5 tahun di Subang ya. Jadi tukang-tukang gigi ini setiap kali datang kok giginya gangren, udah busuk, bau apa. Ternyata tukang gigi. Nah, tukang gigi saya kumpulin, bukan jadi musuh. Saya kumpulin apa yang mereka boleh, apa yang enggak. Gitu. Oke. Terima kasih ini Mbak sudah barangkali boleh karena ini hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut ya kalau kita melihat dari Riskesdas 2018 yang kita lakukan itu indeks karies di Jawa Barat itu sangat tinggi sekali ya, hampir 7 gigi dalam 1 orang itu yang mengalami kerusakan tadi ya, baik itu decay, missing ataupun filling dan sebagainya di MRC-nya. Nah ini juga tantangan barangkali ya, Dr. Mira tadi yang bertanya, mungkin ini dari FKG nih tadi yang bertanya, barangkali dengan tersebarnya rumah sakit di ini mungkin dari departemen kami punya departemen ilmu kesehatan gigi masyarakat. Jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Pertamina Medica ini untuk bisa tadi ya, bisa dari sisi pengabdian atau dari sisi edukasi dan sebagainya. Barangkali gitu ya. Iya. Bisa ya. Dok, saya boleh tanya, ini saya yang nanya sekarang. Saya pernah ada satu seminar
eh, kesehatan gigi itu ya, dokter spesialis dari luar, lalu mengatakan pasien kami itu udah nggak ada karies dari negara tetangga nih, ya dari Singapura. Pasien karies kami itu orang Indonesia, katanya gitu. Ya, mereka pasiennya ortodonti apa ya yang ini. Tapi kalau karies sudah nggak ada, katanya gitu. Nah, apakah itu mungkin karena juga dari air minum yang diminum karena sudah floornya sudah ada atau apa? Nah, mungkin itu kali memberantas karies proses. Itu. Ya, Dokter Mira. Jadi kalau berbicara mengenai karies itu kan ada faktor utama yang menyebabkan karies, ada yang predisposing faktornya. Salah satunya itu air minum juga. Kenapa di kita kan belum ada fluoridasi secara nasional ya. Itu juga karena mungkin berbagai kendala barangkali selain biaya dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah berhasil, sebetulnya akan menurunkan tingkat karies kita gitu. Itu salah satu. Mungkin bisa propose ke Kimia Farma untuk bikin kalau perlu diteliti nanti kayak wong Palembang itu karena cuko ya, banyak minum cuko itu giginya rusak semua. Ya, dengan fluoridasi itu memperkuat giginya, jadi akan resisten terhadap karies. Terhadap karies. Sebetulnya gini, Dr. Mira, melihat dari begitu besarnya rumah sakit yang di bawah holding company 34 tadi dengan kompleksitas masalah kan gitu. Ya. Sekarang ingin tahu kami ini kira-kira prioritas ke depan dari IHC itu apa, supaya kita tahu persis di mana kita bisa memberikan supportnya ya dari prioritas pengembangan ke depan. Secara nasional kita masih problem angka kematian ibu. Masih ya, Prof? Ya. Angka kematian bayi masih juga. Stunting tuh. Ya, penyakit dalam, bedah. Jadi obgyn, anak, penyakit dalam, bedah. Itu kan 4 dasar itu di rumah sakit tipe D pemerintah kita sebetulnya sudah membuat kan. Tipe D 4 ini harus ada gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus kita ini aja cukup ya, Prof ya. Maksudnya tentu nanti ada bedah ini, bedah itu apa segala. Tapi 4 ini kita coba assess dulu kecukupannya tuh menyebar apa enggak sih gitu layanan itu. Gini itu. Ya, artinya kita bisa support semua sebetulnya. Kita bisa berkolaborasi semua ini. Karena untuk Unpad ini mempunyai 5 rumpun kesehatan, Dr. Mira ya. Kita punya ada fakultas kedokteran tentunya, fakultas kedokteran gigi, ada farmasi, keperawatan, sama psikologi. Tadi komunikasi, misalkan psikologi. Jadi betul-betul nanti kita diskusikan ini menjadi wahana pendidikan dari 5 fakultas kesehatan serumpun. Gitu. Jadi Dr. Mira nggak usah berpaling ke tempat lain, mungkin Unpad bisa memberikan fasilitas itu kira-kira. Apalagi dengan program Mas Menteri ya, dengan BKM-nya. Jadi sekarang mahasiswa bisa beraktivitas di berbagai instansi, berbagai wahana yang lain gitu. Jadi tidak hanya di rumah sakit, kalau kita ya dokter gigi itu tidak hanya di rumah sakit, tapi mungkin di wahana yang lain mungkin. Ya, karena satu sisi kita bisa mendorong untuk rekognisi itu adalah publikasi. Publikasi. Misalkan rumah sakit Pertamina Pusat, ada publikasi tentang kasus yang menarik gitu. Bekerjasama dengan Unpad itu akan lebih meningkatkan rekognisi, mengakselerasi rekognisi internasional itu, ya. Jadi dikenal oleh halayak ramai ya. Barangkali waktunya ini sudah terakhir lah, mungkin Dr. Mira barangkali mau sampaikan sesuatu sebelum kita tutup acara ini. Terima kasih atas perhatian semua. Ya, mungkin pesan saya hanya kita ini banyak sekali orang pandai, banyak orang pinter di Indonesia, tapi mungkin yang kurang adalah kerjasama. Partnership, collaboration. Nah, itu yang jadi kata kunci untuk Indonesia bisa lari lebih cepat lagi. Ya, terima kasih Dr. Mira, Dr. Dudi, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, dan Dr. Mira udah pada tahu semua lah, Direktur Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, namanya Dr. Gigi Mira Diah Wahyudi Mars Safriyadi. Untuk belakangnya ada Safriyadi karena suaminya seorang urolog
di Unpad. Hasan Sadikin di Unpad. Kepala Prodi. Jadi luar biasa, sangat beruntung kita mendapatkan langsung ya secara gamblang dari direktur utama ini, dan para hadirin sekalian tahu ya apa yang bisa kita coba kolaborasikan ya agar betul-betul kerjasama antara IHC Pertamedika dengan Unpad bisa terjalin dengan baik, yang ujungnya tentu kita mengharapkan apa? Saling ketergantungan kita dengan yang lain. Kalau kolaborasi saja mungkin gampang putus ya. Tapi kalau interdependensi mungkin kita akan lebih saling membutuhkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Mira, mudah-mudahan sehat selalu dengan kesibukannya sebagai direktur utama. Kemudian Dr. Dudi juga sama nih sebagai dekan, sering stres ya. Gitu ya. Saya juga sama, jadi presiden mengganti Pak Jokowi, Presiden Pogi maksudnya, yang sebentar lagi akan diganti. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dipersembahkan oleh